warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 877624466. Saya dari Universitas Terbuka Profesor Kota Agung, UPBJJ Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan mata kuliah yaitu Praktikum IPA DSD tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada 2 gelas plastik, terus ada kacang hijau, kita hanya butuh 10 biji saja kacang hijau, terus ada kelapa secukupnya, juga ada air, juga ada sendok untuk memudahkan dan merapikan kacang hijaunya. Juga ada gunting serasi, dan ada label A dan label B, serta spidol dan pengganti. Jangan lupa juga dengan gambar pengamatannya. Pada praktikum ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan kapas. Kemudian kapas dicelupkan ke dalam air hingga basah merata dan diperas sedikit agar tidak terlalu banyak mengandung air. Selanjutnya, kapas yang telah dibasahi diletakkan ke dalam gelas plastik atau wadah yang telah disiapkan sebagai media perpencahan. Tidak lupa, kita juga melakukan hal yang sama dengan wadah yang lainnya. Setelah itu disiapkan 2 gelas plastik yang masing-masing berisi 5 butir kacang hijau, biji kacang hijau. Kemudian diletakkan di atas kapas yang telah dibasahi dengan bantuan sendok agar penyusunannya rapi dan mudah diamati. Tidak lupa juga kita melakukan hal sama pada gelas yang lainnya. Kemudian pada hari ke-0 ini, biji kacang hijau yang telah ditempatkan ke dalam 2 gelas plastik tidak lupa diberi label A dan label B. Gelas A diletakkan di tempat terang, sedangkan B diletakkan di tempat gelap. Pada tahap ini, belum terlihat pertumbuhan akar maupun batang. Pada hari ke-1, di gelas A yang diletakkan di tempat terang, 3 biji kacang hijau telah mengeluarkan akar sekitar 2 mm, sedangkan 2 biji lainnya baru pecah kulit. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap, semua biji kacang hijau telah mengeluarkan akar. Hal ini menunjukkan bahwa perkecambahan di tempat gelap berlangsung lebih cepat dibandingkan di tempat terang. Pada hari kedua, di gelas A yang diletakkan di tempat terang, seluruh biji telah tumbuh akar dan batang dengan keseluruhan panjang sekitar 9 mm dan 8 mm serta mulai terlihat calon daun. Pertumbuhan ini lebih lanjut dibandingkan hari ke-1. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap, seluruh biji juga telah tumbuh akar dan batang sekitar 6 mm dan terdapat satu kecambah yang berwarna keunguan sehingga menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan dibandingkan tempat terang. Pada hari ketiga, di gelas A yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhan batang semakin memanjang. Bahkan terdapat 2 kecambah yang tumbuh lebih tinggi dan mulai membuka daun. Pertumbuhan ini lebih jelas dibandingkan hari kedua. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap, akar dan batang juga bertambah panjang dan mulai terlihat daun, namun pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan gelas A. Pada hari keempat, di gelas A yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhan batang terlihat sangat pesat, bahkan salah satu kecambah mencapai panjang sekitar 13 cm. 2 kecambah sudah membuka daun, sedangkan 3 kecambah lainnya masih dalam tahap membuka daun. Pertumbuhan ini lebih jelas dibandingkan hari ketiga. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap,
Batang juga mengalami pertumbuhan dengan panjang sekitar 3 cm dan seluruh kecambah sudah mulai terlihat calon daun. Namun, daunnya belum membuka dan pertumbuhannya masih lebih pendek dibandingkan gelas A. Pada hari kelima, pertumbuhan kacang hijau pada gelas A yang diletakkan di tempat terang terlihat sangat pesat. Kelima kecambah sudah tumbuh tinggi dan daun sudah membuka dengan jelas, serta biji masih menempel pada batang kecambah. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhan kecambah juga meningkat dibandingkan hari sebelumnya, tetapi masih lebih lambat dibandingkan gelas A. Kelima kecambah sudah terlihat memiliki daun, namun daun masih dalam keadaan menguncup dan belum membuka sempurna. Pada hari ke-6, kecambah kacang hijau pada gelas A yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan gelas B. 4 kecambah pada gelas A telah membuka daun dengan sempurna dan akarnya tumbuh kuat melekat pada media. Sedangkan pada gelas B yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhan tetap terjadi, namun lebih lambat dan tidak merata, meskipun seluruh kecambah sudah mulai menunjukkan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.